Di tepian sungai Batanghari yang tenang, kabut pagi masih menyelimuti permukaan air ketika kesibukan luar biasa terjadi di dermaga kerajaan. Namun, tidak ada senyum di wajah para penduduk. Mereka memanggul peti-peti berat berisi emas, perak, dan hasil bumi terbaik dari tanah Jambi untuk dimuat ke atas kapal-kapal besar. Harta itu bukan untuk diperdagangkan, melainkan upeti yang harus diserahkan kepada penguasa di Pulau Jawa, Kerajaan Mataram. Sudah lama rakyat Jambi hidup dalam bayang-bayang kewajiban ini, bekerja keras namun hasilnya harus diserahkan kepada negeri seberang sebagai tanda tunduk. Di antara keramaian itu, berdiri 3 orang putra raja yang gagah perkasa. Orang Kayo Pingai, orang Kayo Pedataran, dan si bungsu, orang Kayo Hitam. Sementara kedua kakaknya menatap prosesi itu dengan pasrah demi menjaga keamanan negeri, orang Kayo Hitam merasakan darahnya berdesir panas. Ia melihat keringat rakyatnya menetes sia-sia. Dalam hatinya, tumbuh sebuah keyakinan bahwa tanah kelahirannya memiliki harga diri yang tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Dengan langkah tegap, orang Kayo Hitam berjalan mendekati dermaga. Tanpa teriakan amarah yang meledak-ledak, ia hanya merentangkan tangannya, menahan jalur para kuli angkut. Sorot matanya tajam namun tenang, memancarkan wibawa yang membuat siapapun segan untuk melawannya. Ia memerintahkan agar pengiriman upeti itu dihentikan. Keputusannya mengejutkan semua orang, termasuk kakak-kakaknya. Mereka khawatir tindakan ini akan mengundang murka Mataram dan mendatangkan perang besar. Namun, orang Kayo Hitam berkata bahwa ia sendiri yang akan pergi ke Pulau Jawa untuk menyelesaikan urusan ini. Ia tidak membawa pasukan perang. Ia hanya membawa keberanian dan keyakinan pada Yang Maha Kuasa. Perjalanan orang Kayo Hitam menuju Mataram bukanlah perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan seorang anak bangsa yang ingin menuntut kesetaraan. Sesampainya di gerbang kerajaan Mataram, kehadirannya langsung menjadi pusat perhatian. Ia tidak datang sebagai pengemis yang meminta belas kasihan, tetapi sebagai seorang kesatria yang menuntut hak negerinya. Kabar tentang pemuda Jambi yang berani menahan upeti ini akhirnya sampai ke telinga Raja Mataram. Sang raja, yang bijaksana namun tegas, ingin menguji seberapa besar kesaktian dan keteguhan hati pemuda ini. Berbagai ujian diberikan, namun orang Kayo Hitam melewatinya dengan tenang. Konon, senjata tajam tidak mampu melukai kulitnya, dan racun tidak mampu melemahkan tubuhnya. Namun, ujian sesungguhnya bukanlah pertarungan fisik, melainkan ujian mental dan spiritual. Raja Mataram kemudian memerintahkan seorang empu sakti untuk membuat sebuah keris khusus. Keris itu ditempa dari berbagai jenis besi pilihan dan disepuh dengan kekuatan spiritual yang tinggi. Keris itu diberi nama Si Ginjai. Saat keris itu selesai dibuat, auranya begitu kuat hingga tak sembarang orang mampu memegangnya. Raja Mataram ingin melihat apakah orang Kayo Hitam memiliki wahyu atau restu alam untuk menjadi pemimpin besar. Di hadapan para petinggi kerajaan, keris Si Ginjai diletakkan. Suasana hening mencekam. Semua mata tertuju pada keris yang memancarkan pamor keemasan itu. Raja Mataram mempersilakan orang Kayo Hitam untuk mengambilnya. Jika ia gagal atau terbakar oleh hawa panas keris itu, maka Jambi harus tetap tunduk. Namun, jika ia berhasil, itu tandanya ia adalah pemimpin sejati yang diakui semesta. Orang Kayo Hitam melangkah maju. Tidak ada keraguan sedikitpun di wajahnya. Ia memanjatkan doa, memohon perlindungan Tuhan, lalu dengan mantap mengulurkan tangannya. Keajaiban pun terjadi. Saat jemarinya menyentuh hulu keris, tidak ada hawa panas yang membakar. Sebaliknya, keris Si Ginjai itu terasa pas dan nyaman dalam genggamannya, seolah-olah keris itu memang diciptakan untuknya. Cahaya pamor keris itu berpendar lembut, menyatu dengan aura kewibawaan orang Kayo Hitam. Melihat kejadian itu, Raja Mataram tersenyum kagum. Ia menyadari bahwa pemuda di hadapannya bukanlah ancaman, melainkan seorang sahabat yang setara. Raja Mataram mengakui kedaulatan orang Kayo Hitam. Ia mengizinkan orang Kayo Hitam membawa pulang keris Si Ginjai sebagai tanda persahabatan dan simbol bahwa Jambi kini adalah negeri yang merdeka, berdiri sama tinggi dengan Mataram. Kewajiban upeti pun dihapuskan selamanya. Kepulangan orang Kayo Hitam ke Jambi disambut dengan haru biru. Tidak ada lagi kapal yang mengangkut upeti keluar. Ia kemudian menancapkan tonggak kekuasaannya, membangun sebuah pemerintahan baru yang adil dan makmur. Keris Si Ginjai yang dibawanya menjadi pusaka sakral, lambang persatuan dan kehormatan rakyat Jambi yang diwariskan turun-temurun. Kisah orang Kayo Hitam mengajarkan kita satu hal penting, bahwa harga diri dan kemerdekaan tidak diberikan sebagai hadiah. Ia harus diraih dengan keberanian untuk bersikap, keteguhan hati dalam menghadapi ujian, dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menumpahkan darah.
Hingga hari ini, semangat orang Kayu Hitam masih hidup, mengalir bersama air sungai Batanghari, mengingatkan setiap generasi untuk selalu menjaga marwah tanah kelahirannya.